Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam perlindungannya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita juga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, baiklah peserta didik sekalian. Masih di matematika peminatan. Kali ini matematika peminatan akan membahas tentang distribusi binomial. Oke, kita langsung saja mengenal apa itu distribusi binomial, atau sering juga disebut sebagai probabilitas distribusi binomial. Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri dari percobaan binomial. Yang jelas dia memiliki dua kejadian, bisa berhasil ataupun gagal. Oke, kita langsung saja simak ya. Yang pertama, setiap percobaan selalu dibedakan dua jenis kejadian yang bersifat saling lepas. Kemudian, dalam setiap percobaan, hasilnya dapat dibedakan menjadi berhasil atau gagal. Yang ketiga, probabilitas kejadian berhasil dinyatakan dengan huruf P, sedangkan probabilitas gagal dinyatakan dengan huruf Q, di mana P ditambah Q sama dengan 1. Jadi, jika keberhasilan dijumlahkan dengan gagal, hasilnya adalah 1. Atau bisa juga kita rubah menjadi gagal sama dengan Q sama dengan 1 dikurang P. Kemudian yang keempat, masing-masing percobaan merupakan peristiwa yang saling bebas, yaitu peristiwa yang satu tidak dapat mempengaruhi peristiwa yang lain. Oke, di sini kita memiliki ciri khas, yaitu yang jelas memiliki hanya dua kejadian, yaitu berhasil atau gagal. Jadi hanya dua kejadian ini saja. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal. Oke, di sini soal ya, salah. Ini kita masih ke dalam rumusnya ya. Rumusnya distribusi probabilitas variabel acak X, yaitu banyak keberhasilan dalam N percobaan yang saling bebas ditentukan oleh, nah ini rumus umumnya seperti ini. Jadi peluang kejadian X, ini binomialnya, ini peluang kejadian, N ini banyaknya percobaan, dan ini keberhasilan, P-nya keberhasilan. Ini kombinasi N kombinasi X dikalikan dengan keberhasilan dikalikan dengan kegagalan. Jadi keberhasilan yaitu P dipangkat dengan X dikalikan gagalnya yaitu Q dipangkat N dikurang X. Jadi banyak percobaan dikurangi dengan banyaknya kejadian berhasil. Nah, dengan X-nya adalah 0, 1, 2 dan seterusnya. Ini rumus untuk kombinasi yaitu N kombinasi X sama dengan N faktorial per X faktorial dikalikan dengan N dikurang X faktorial, atau bisa jadi balik ya, atau N faktorial dibagi N dikurang X faktorial dikali dengan X faktorial. Atau bisa juga kita menggunakan rumus ini, sama saja ya, hanya bentuknya saja yang berbeda, penulisannya saja yang berbeda, yaitu Fx sama dengan N kombinasi X dikalikan dengan P pangkat N yang merupakan peluang berhasil dikalikan dengan Q pangkat N dikurang X. Ini untuk yang peluang gagal. Jadi yang gagalnya ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal. Perhatikan. Contoh, ketahui Px sama dengan 3 kombinasi X dikalikan dengan berhasilnya 0,8 pangkat X dikalikan 0,2 pangkat 3 dikurang X. Dengan X-nya adalah 0, 1, 2, 3. Pertanyaan, tentukan nilai dari P1, yang nomor B-nya adalah P3. Oke, peluang kejadian munculnya 1. Nah, ini yang untuk yang 3, X-nya 3. Peluang berhasilnya 1 ya. Oke, untuk peluang 1, P1 sama dengan 3 kombinasi 1 dikalikan dengan 0,8 pangkat 1 karena mintanya 1. Dikalikan dengan 0,2 pangkat 3 dikurang 1 sesuai dengan apa yang diketahui ya. Oke, kita selesaikan. Untuk kombinasinya kita ubah ke dalam bentuk ini, 3 faktorial per 3 dikurang 1 faktorial dikalikan 1 faktorial dikalikan 4 per 5 pangkat 1. Nah, ini kita rubah 0,8 nya menjadi 4 per 5. 0,8 itu kan 8 per 10. Kita ubah, kita sama-sama dibagi 2 menjadi 4 per 5. Jadi 8 per 10, 4 per 5.
Sama hanya untuk yang 0,2. 0,2 berarti 2 per 10. Sama-sama dibagi 2 menjadi 1 per 5. Pangkat 2. Kemudian kita selesaikan ini. 3 dikurang 1 menjadi 2. Sehingga 3 faktorial per 2 faktorial dikali 1 faktorial dikalikan dengan 4 per 5. Karena di sini pangkatnya pangkat 1. Kemudian dikalikan 1 per 25. Di sini ya, 1 pangkat 2, 1, 5 pangkat 2, 25. Selanjutnya, ini agar bisa kita samakan dengan di bawah, kita jabarkan 3 faktorialnya menjadi 3 dikali 2 faktorial. Biar menyamakan dengan 2 faktorial di bawah. Sehingga bisa kita coret 2 faktorial dengan 2 faktorial. Sehingga ini kita selesaikan menjadi ini ya 4 per 125. Oke. Nah, yang tadi 2 faktorial dengan 2 faktorial yang kita coret, hasilnya 3 dikalikan 4 per 125. Hasilnya adalah 12 per 125. Jadi P1-nya adalah 12 per 125. Selanjutnya, untuk yang P3. Oke. Oh, ini belum dirubah ya. Nah, untuk P3-nya sama saja ya. Sama saja seperti nomor A. Jadi 3 kombinasi dari 3 dikalikan dengan 0,8 pangkat 3 dikali 0,2 pangkat 3 dikurang 3. Sama ya, hanya kita ganti X-nya saja. Oke, kemudian kita jabarkan kombinasinya menjadi 3 faktorial per 3 dikurang 3 faktorial dikali 3 faktorial. Dikalikan, ini juga sama seperti ini, diubah dari 0,8 menjadi 4 per 5 pangkat 3. 0,2-nya juga sama, 2 per 10 menjadi 1 per 5 pangkat 0. Oke, ini kita selesaikan menjadi 3 faktorial per 0 faktorial 3 faktorial. Dikalikan dengan ini, 4 pangkat 3, 64, 5 pangkat 3, 125. Sedangkan satunya didapatkan dari 1 per 5 pangkat 0. Sehingga kalau kita hasilkan 3 faktorial dibagi 3 faktorial hasilnya 1. Dan ini 64 plus 125. Sedangkan 0 faktorial dianggap bernilai 1. Nah, rumusnya ya, 0 faktorial adalah 1. Sehingga hasil akhirnya adalah 64 per 125. Oke, kita ke contoh soal dalam bentuk soal cerita. Ini sudah mempunyai sebuah soal cerita. Perhatikan, dalam pelemparan mata uang sebanyak 10 kali, tentukan probabilitas ataupun peluang mendapat 8 kali kemunculan gambar. Oke, dari soal ini saja kita sudah bisa melihat ataupun menilai bahwa N kejadiannya ada 10 percobaan, 10 kali percobaan ya. Berarti N-nya ada 10, kemudian lagi X-nya ada 8. Sedangkan peluang berhasilnya berapa itu P-nya? Kalau dia menggunakan mata uang, kalau mata uang itu kan hanya memiliki dua sisi, yaitu gambar dengan angka. Berarti peluang kemunculan gambar 1 per 2 kan? Kemudian peluang munculnya sisi angka juga 1 per 2. Oke, nah ini ya. N-nya 10, X-nya 8. Kemudian probabilitas muncul gambar 1 per 2. Q-nya adalah yang angka adalah 1 per 2. Sama. Oke, nah ini untuk P-nya 8. Maka 10 kombinasi 8 dikalikan 1 per 2 pangkat 8 ini untuk yang hasil. Kalikan 1 per 2 pangkat 2 ini untuk yang gagal. Oke, nah ini kita jabarkan yang kombinasi untuk 10 kombinasi 8 menjadi 10 faktorial per 10 dikurang 8 faktorial dikalikan 8 faktorial. Ini juga sama seperti di atas, turunkan saja. 1 per 2 pangkat 8 dikalikan 1 per 2 pangkat 2. Nah, kita jabarkan ini 10 kurang 8, 2 faktorial, oke. Jadi 10 faktorial per 2 faktorial dikalikan dengan 8 faktorial, dikalikan dengan 1 per 2 pangkat 10.
Angka 10 kita dapatkan dari 8 ditambah 2 karena memiliki bilangan pokoknya yang sama atau basis yang sama. Sehingga pangkatnya kita jumlahkan. Oke, kita jabarkan ini biar ada yang sama atas dengan bawah. Kita jabarkan 10 faktorialnya menjadi 10 dikali 9 dikali 8 faktorial per 2 faktorial dikali 8 faktorial. Ini dikalikan 1 per 2 pangkat 10. Ini bisa kita coret ya, 8 faktorial dengan 8 faktorial. Dan juga 10 dengan 2 faktorial. Nah, sehingga 10 dengan 2 faktorial kan menjadi angka 5 ya. Jadi 5 dikali 9, 45. 1 per 2 pangkat 10-nya tetap seperti ini. Kalau kita hasilkan bisa menggunakan kalkulator. Nah, sehingga kalau kita hasilkan menggunakan kalkulator hasilnya adalah 0,0439 untuk pelemparan mata uang sebanyak 10 kali dengan probabilitas mendapat 8 kali kemunculan gambar, yaitu ini 0,0439. Sekian ya